Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua. Semoga sahabat CAD selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk malam hari ini, jembatan antar dimensi akan mencoba menjembatani suatu mitos tentang pesugihan babi ngepet. Pesugihan babi ngepet memang cukup santer terdengar ya di tahun 2022 ke bawah. Jadi cukup santer terdengarnya. Memang di sekitar kampung saya sendiri memang banyak kejadian yang yang menemukan atau kasarnya memergoki ya si pelaku atau si yang bekerja sama dengan siluman ini melakukan aktivitasnya. Kan ada katanya ya dengan mitosnya menggunakan apa sih, jubah ya, mengganti jubahnya. Jadi mengganti jubahnya itu katanya sih di bawah jembatan kita nih di sekitar sini. Jadi di sini kita coba menjembatani seperti apa cara kerjanya, seperti apa cara mengambil uangnya, dan apa sih yang didapatkan sisi positif dan sisi negatifnya untuk si pelaku pesugihan babi ngepet ini. Jadi untuk mempersingkat waktu, karena memang ini udah cukup malam ya. Ini di sini kalau lihat dari jam di sini udah sekitar setengah 1 malam. Ini jadi memang cukup malam ya. Kenapa kita mengambil waktunya malam? Karena sosok ini akan kita tarik di saat dia lagi melakukan pekerjaannya ya, lagi keliling mencari mangsa, mencari korbannya, mencari yang mempunyai uang di rumahnya. Jadi kita akan coba tarik paksa sosok ini. Mudah-mudahan malam hari ini kita akan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, sejelas-jelasnya, untuk menjadikan edukasi dan pembelajaran untuk kita sebagai manusia, agar tidak terkecoh dan terjebak oleh bangsa jin setan siluman. Oke, tetap ikuti kita di jembatan antar dimensi. Ini langsung proses mediumisasi ya. Tadi memang sempat ada penolakan waktu kita tadi kontemplasi. Jadi untuk sosoknya tadi udah kita kunci, tapi tadi sempat lepas juga ya. Jadi ini sedang kita cari, tapi udah ketemu jejaknya. Di mediator kita udah siap, ada Kang Dian di sana. Oke, langsung sana aja nih. Ini akan coba kita tarik paksa ya, karena memang sosoknya tadi sempat kabur juga ya memang ya. Ini lagi kita deteksi dulu jejak-jejaknya ini. Memang nggak jauh dari kampung saya nih yang bekerja samanya, nggak jauh dari kampung kita ini. Jadi jaga di sana deh, jaga deh. Soalnya lihat sini, siap-siap ya Diana we, sebuka we. Tinggal bakal narik ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nodam, dayaro, curugay.
Saya tarik. Hei, sampurasun. Pasang mikrofon ya sama-sama deh. Tenang ki. Pasang mikrofon. Bisa tenang ki. Ini masih muda ini. Masih muda umurnya nih. Bisa komunikasi. Ini panggilan ya. Bisa komunikasi. Ya, aku dikunci nih. Cicing. Bisa komunikasi tuh. Setenang ki. Sebut agin singora gitu ya. Campur aja ditarik paksa ya. Gas apanya? Hah? Nangtang. Lancang. Hampura ya. Jadi ini tadi emang lagi sempat keliling nih ya. Soalnya udah malam ini. Jam kelilingnya malam ini. Aduh. Saya ingin tahu gimana sih cara kerja kamu itu? Hah? Emang keluarnya setiap jam berapa nih kalau keluar ini? Hah? Di atas tengah malam. Di atas tengah malam. Masih ngap ini. Tenang aja, tenang. Ini ketakutan soal ini. Ini baru keluar rumah berarti ya? Kamu asli sekitar situ apa memang dari jauh nih datang ini? Hah? Saya ada di situ. Di situ, bohong dia. Dia datang pakai motor ini pertamanya ini. Dari jauh dia datangnya ini. Ya, bukan dari kampung situ kan. Jadi datangnya tadi yang saya lihat ya, dia bawa motor ini. Motornya dia simpan nih. Disembunyiin motornya nih. Tidak. Jadi dia udah bawa apa sih jubahnya itu. Itu gantinya di mana tadi gantinya itu? Hah? Saya harus di tempat yang sunyi. Yang sepi. Tidak boleh ada orang tahu. Oh. Kalau kosongnya gagal, kamu menggagalkan rencana saya malam ini. Yang gagalin kan cuma sehari doang nih, kita ingin tahu nih gimana sih cara kerjanya. Jadi ini kalau yang kayak gini jadi setengah manusia setengah siluman ya yang masuk kayak gini nih. Jadi energinya gede nih. Mudah-mudahan badannya yang dianya kuat. Itu cara kerjanya pesugihan babi ngepet itu kayak gimana sih? Saya jelasin nggak? Hah? Cara kerjanya kayak gimana? Emang benar harus ada lilin yang dijaga sama istrinya? Tidak harus. Kan mitosnya gitu ya. Tidak harus. Jadi istrinya harus menjaga lilinnya. Jadi yang pasangannya yang keliling. Berarti nggak harus ya? Terus gimana cara kerjanya? Coba jelasin coba. Saya bisa sendiri. Oh, nggak bisa sendiri? Bisa sendiri. Oh, bisa sendiri. Berarti nggak harus ada yang jaga lilin sekarang ya? Tidak harus.
Tapi sewaktu kamu pakai jubah itu, kamu sadar apa emang kamu sukmanya aja nih yang pergi nih? Saya tetap di situ. Oh, tetap di situ si jasadnya ya? Yang pergi hanya sukma saya. Oh, batunya. Dia yang pergi dan saya tetap di situ. Oh, berarti yang perginya sukmanya ya. Jadi si jasadnya itu pas menggunakan si jubah itu, dia kayak terlelap tidur pingsan gitu. Sukmanya pergi, jadi dia kolaborasi sama si jin jenis babi ini ya. Ini babinya ini ada ini nih. Si ini yang apa muter sini nih. Kayak babi hutan kayak gitu, hitam ini ya. Udah lama kayak gini kamu? Sudah lama. Udah kaya berarti ya? belum. Oh, belum. Kenapa bisa belum kaya? Lebih kaya lagi. Hah? Lebih kaya, lebih lebih kaya banyak lagi. uang. Saya akan mengambil banyak uang. Sekarang udah dapat uang belum ini? Belum dapat uang ya? Gara kamu. Oh, enggak. Jadi Saya harusnya sudah dapat oh, banyak. sudah dapat. Cara ngambilnya gimana cara ngambilnya? Cara ambilnya, dia akan mencari target. Gimana targetnya? Ada ciri-ciri rumah gak yang bisa dimasukin sama kami itu? Yang kayak gimana ciri-cirinya? Rumah itu biasanya gampang, seperti tidak ada penghuni. Oh. Padahal ada penghuninya. Yang dimaksud seperti tidak ada penghuninya seperti apa yang dimaksudnya? Rumahnya gelap. Gelap, saya suka. Jadi yang gelap yang dimaksud si sosok ini bukan gelap gak ada lampu, gak ada penerangan ya, tapi gelapnya karena yang dilakukan ibadah di tempat itu ya. Jadi gampang dimasuki seperti ini. Terus sekali ngambil bener nggak 100.000 atau ada nominalnya? Banyak. Penting nggak pakai nominal itu ya? Bisa lebih 100. Oh, bisa lebih dari 100. Bahkan jutaan. Oh, bisa sekali ngambil bisa jutaan. Iya. Ini kan kalau tuyul ngambil hanya 100.000 ya, yang dari 1 juta itu biasanya. Tapi kalau ini nggak ada nominalnya, jadi ada kesempatan diambil semua. Saya akan gesek. Oh, digesekin. Tuh pernah gagal nggak pas narik uang kayak gitu? Tidak pernah. Tidak pernah. Bohong banget. Tidak pernah. Oh, nggak pernah gagal berarti. Saya selalu bisa. Oh, selalu berhasil bisa ya? Karena sekarang sangat mudah. Oh. Semuanya mudah. Tidak ada yang susah. Iya, Rumah-rumah sekarang sangat mudah. Tidak ada penjaga. Udah dimasuki ya? Mereka hanya tidur terlelap. Saya akan mengambil banyak. Lalu kaya. Jadi si sosok babi ini ya, badannya suka gonta-ganti gini nih. Nanti badan manusia, nanti si badan babinya. Jadi si badan manusianya kayak banyak apa sih? Bahasa ininya tuh kayak boroknya gitu si badan manusianya itu. Iya, asal pesugihan dari mana nih kalau boleh tahu? Dari gunung mana, bisa jelasin nggak? Atau dari hutan mana? Daerah Jawa. Oh, dari Jawa. Jawa Tengah. Oh, dari Jawa Tengah. Kamu tidak perlu tahu tempatnya. Iyalah. Nanti kamu mau. Ya kalau saya mau nih, gimana coba cara kerjasamanya? Apa yang harus saya siapin? Saya pergi ke sana. Membawa sajian. Oh, mau saji. Makanan yang biasa dimakan oleh babi. Oh, terus gimana? Kamu didatengin sama sosok siluman babi yang ini? Beberapa hari. Oh, beberapa hari? Berapa hari kamu didatengin? Ditemukan. Hah? Saya akan ditemukan oleh dia. Berapa hari kamu ditemuin sama dia? 3 sampai 4 hari. 3 sampai 4 hari ya. Jadi ritualnya itu dia. Nih yang saya lihat sih di dalam gua nih tapanya nih. Ya, kamu di gua tapanya ya. Yang saya lihat dari di gua ya, dia masuk ke gua bawa saji diantar sama kuncennya. Jadi dia tirakat, dia puasa 3 sampai 4 hari katanya. Baru dia ini manusia ini temuin sama sosok jin nih, babi ini nih. Terus apa yang dikasih sosok jin itu, apa yang dikasihnya?
Selain jubah ini kan dikasih jubah nih. Selain jubah dikasih apa lagi? Batu. Bohong kamu, kayak gelang kamu itu. Bohong kamu. Ini dikasih gelang emas ini. Ada di tangan kanannya nih. Jadi pakai gelang nih yang di tangan kanannya nih ya. Tidak ada. Ini bohong dia, dikasih gelang dia. Ini dikasih jubah sama gelang dia. Gelangnya gelang emas ya. Agak kecil dari ketimbang ini nih. Oh dikasih itu, baru pulang ya. Masih tumbal gitu di awalnya. Hah? Tidak ada. Enggak. Tapi ada. Jadi Membuang uang. Apanya? Membuang uang. Membuang Hasil uang. uang saya buang. Maksud dalam artian dibuang gimana? Sebagian. Dibuang ke mana maksudnya? Di mana saja. Di beramal atau seperti apa? Bukan. Sih Di gimana? keramaian. Oh, terus dibuang keramaian di gimana maksudnya? Agar diambil. Agar diambil sama manusia. Ya terus? Biarkan dia yang mengambil dan memakan juga. Nah kalau udah ngambil di gimana itu manusianya? Akan diambil. Oh itu tumbalnya berarti. Oh, jadi gitu cara. Saya tidak akan diambil. Jadi gitu cara mengambil tumbalnya. Jadi hasil dia narik uangnya itu, jadi dia sengaja dia sebar ya dia buang. Dan artinya sengaja biar ada orang yang ambil. Nanti setelah uang itu diambil, digunakan oleh si yang nemuin, baru deh diambil sama sosok ini. Tapi tetap ya, ini si manusia bakal jadi korban ini. Tidak mungkin. Oh, kamu nggak tahu emang? Saya tidak akan diambil, tidak akan bisa. Nggak akan bisa. Saya tuannya. Oh, ya tetaplah kamu yang kerjasamanya, pasti kamu juga pasti diambil nanti. Dimikirnya nggak bakal ada dampak buruknya sama si penggunanya. Ya lihat aja nanti. Tapi dampak negatifnya ke badan kamu ada gak? Pakai jubah kayak gini nih. Ini jubahnya hitam ya, cuman bau ini jubahnya. Kayak bau kotoran kayak gitu. Penyakit kulit. Ya, penyakit kulit itu ya. Gatal. Jadi memang si kulitnya itu kayak apa sih? Walaupun sudah mahal, saya tetap gatal. Ya, jadi gatal terus ya. Jadi meskipun sudah mandi bersih-bersih tetap gatal ya. Jadi memang kayak bercak, ada bekas-bekas. Tapi saya kaya. Ya kayak juga mau ngapain? Sakit kulit gak Tetap sembuh-sembuh. saja saya kaya. Banyak uang, banyak kan. Saya ingin membeli semua yang saya mau. Aduh. Ini ngeluarin bau kayak gitu ya dari jubah ini, jubahnya hitam ini ya. Saya ingin. Ada yang bisa main lagi nggak? Tidak. Nggak Saya ada. ingin pergi. Mau pergi. Udah, makasih informasinya ya. Ini kasihan juga lah lagi kerja nih. Ini nanti saya jelasin secara penangkalnya ya. Tidak ada yang penangkal. Ada nanti. Bisa saya tembus semua. Ada nanti saya kasih Tidak ada. tahu. Tidak ada. Ada nanti yang nggak bisa diambil. Tidak ada. Ini nanti saya kasih tahu nanti di akhir video ini ya. Terima kasih informasinya. Pulang ya, pulang ya. Pulang ya. Siramin kepala, siramin. Panas ya. Muntah. Badannya panas nih, soalnya ya masuknya ada beberapa persen energi manusia ya masuk ke gasnya dia. Jadi dimati mikrofonnya deh. Jadi bisa diambil kesimpulan di sini ya. Jadi dari sosok pesugihan siluman babi ini, yang pertama tadi dijelaskan ya, dia datang ke salah satu hutan. Jadi yang tadi saya lihat sih, dia masuk ke salah satu gua yang ada di tengah hutan. Dia masuk ke gua, dia bawa sesajen, bawa saji dia. Terus dia tirakat dulu, ditinggalkan oleh si kuncian, juru kuncinya itu ditinggalkan di dalam gua itu beberapa hari. Dia melakukan tirakat dan puasa sampai si raja
si babi ini dia datang dia. Cuma nggak berwujud menyeramkan ya. Wujudnya laki-laki tampan, dia laki-laki tampan. Hanya dia di sininya ada seperti ekor babinya ya yang melingkar seperti itu, spiral. Setelah itu datang mengikat perjanjian, lalu diberikan si jubah itu. Jubahnya warna hitam hitam agak kecoklatan. Terus diberikan gelangnya gelang emas ya. Seperti dari kuningan, gelangnya gini, muter kayak gini nih gelangnya tuh. Jadi gelang itu kalau mau dia bekerja, dia dipakai, digunakan di tangan kanannya. Tapi hanya saat dia menggunakan malam hari ya, harus malam hari digunakannya. Lalu dia pergi mendekati lokasi atau tempat yang ingin dia jarah. Seperti ibaratnya dia dari lokasi A ingin ke lokasi B, dia tetap harus melakukan perjalanan ke lokasi B menggunakan kendaraan motor ataupun mobilnya. Setelah dekat, kendaraan disimpan, diparkirkan, dia baru mencari tempat yang sepi. Dia menggunakan si jubah tersebut, boleh dia bekerja untuk mencari korbannya, mencari tempat rumah-rumahnya. Nah tadi kan dijelasin ya bahwa setiap rumah bisa saya ambil, bisa nggak ada yang nggak bisa. Saya nggak pernah gagal, tapi pernah dia gagal. Jadi memang ada beberapa rumah yang dia gagal untuk beraksinya, jadi dia gagal ngambil uangnya. Jadi rumah yang bisa diambil itu rumah yang tadi yang katanya gelap, bukan gelap tidak ada penerangan ya. Gelap yang diartikan itu karena tidak pernah digunakan untuk ibadah. Jadi auranya atau energinya itu kelihatan gelap ya. Jadi dia gampang untuk masuk. Jadi nggak ada proteksinya, nggak ada penjaganya. Tapi kalau rumah itu sering digunakan untuk ibadah, untuk mengaji dan perbuatan amal-amal yang baik dilakukan di rumah itu, ibadah yang baik di rumah itu, insya Allah pasti ada penjagaan, ada energi positif yang luar biasa untuk ngejaga di rumah tersebut. Jadi pernah gagal juga nih. Jadi kalau gagal si sosok ini pasti ngerasain panas di badannya. Jadi dari jauh dia udah ngerasain rumah mana yang bisa dimasukin dan rumah mana yang nggak bisa dimasukin. Nah terus cara yang kedua itu bisa kita disiapkan di tempat laci itu, kalau bisa uang diikat dengan karet ya. Lalu di lacinya itu kita siapkan rambut kita, ada tiga helai rambut. Lalu siapkan cabai merah, lalu bawang merah, bawang putih kita ditusuk jadikan satu. Kita bacakan surat An-Nas, minta wasilah barokah surat An-Nas, kita bacakan, lalu kita tiupkan, bacakan 7 kali ke media tadi ya, ada rambut, bawang merah, bawang putih dengan cabai merah kita jadikan satu, kita tusuk dengan tusuk sate. Kita bacakan surat An-Nas beberapa kali, 7 kali sampai 41. Kita minta pertolongan, penjagaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan harta benda kita aman dari bangsa, bukan hanya siluman babi ini ya, babi ngepet ini ya, tapi dari tuyul, dari semua pesugihan yang cara kerjanya dengan mengambil harta benda kita. Mungkin cukup sekian ya, ini bisa dijadikan edukasi pembelajaran. Mohon maaf jika dalam tadi proses kita interogasi ada kekurangan dalam segi pertanyaan ataupun jawaban yang kita berikan. Mohon maaf karena emang tadi lokasinya seperti ini ya, jadi kita kejar-kejaran juga tadi. Mudah-mudahan ini menjadikan pembelajaran untuk kita semua. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap ikuti perjalanan kita di jembatan antar dimensi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.